A day in my life. Ya gaya banget ya. Kayaknya gue udah 2 tahun deh gak upload YouTube dan gue pengen upload lagi. Pagi ini gue berangkat dari stasiun Tanjung Barat menuju stasiun Manggarai karena di situ ada airport railing. Sebenarnya ada beberapa stasiun yang connect sama airport railing. Ada Manggarai, ada Duri Station, ada Beni City Station sama Batu Ceper. Kalian bisa pilih mana yang lebih dekat sama rumah kalian. Kalau dari tempat gue yang terdekat emang Manggarai. Ini gue udah sampai di stasiun Manggarai, tapi gue harus turun 1 lantai dulu menuju airport trainnya itu. Di sini sih sepi ya, kalau gue lihat nggak begitu banyak orang, tapi lihat aja lah ntar di dalam kereta. For your information, this train is super in time, so make sure you are not coming late. Jadi kalau mau beli tiket, kalian bisa klik website railing.co.id. Harganya sekitar 30.000 sampai 50.000 aja. Normalnya 50.000, tapi di jam-jam tertentu itu harganya 30.000. Oke, tanpa banyak bacot, langsung kita masuk ke keretanya ya. Kalian bisa taruh koper kalian di tempat yang sudah disediain. Dan di sini kita bebas milih kursi mau di mana aja selagi itu masih kosong. Mau di dekat jendela, mau di atas gerbong, bebas ya. Kalau gue pilih dekat jendela karena gue pengen lihat jodoh gue. Jadi sekitar 40 menit deh nyampe. Kalau udah nyampe langsung naik ke atas ke Skytrain. Kalian tinggal lihat di monitor kalian mau ke terminal berapa, terus menit ke berapa keretanya nyampe. Gua mau ke terminal 2 dan itu cepet banget, zet langsung nyampe gitu loh, kayak cuman beberapa menit, 1 menit or 2 menit. Terus sampai di terminal 2, lihat dah, gua masuk terus gak ada orang coba. Ternyata setelah gue bertanya-tanya emang lagi pada istirahat, dasar guanya aja kecepetan. Jadi gue udah nyampe bandara itu dari jam 12. Ini lumayan lama nunggunya karena flight gue itu 16.35. Mungkin terlalu excited kali ya. Gue dari rumah mungkin kepagian juga. Jam 9 itu udah naik kereta. Terus nyampe sini lumayan cepet gitu. Cuman semua prosesnya agak lancar sih, kayak imigrasi segala macam lancar. Karena ini jujur is not the first time to go abroad for me. Because in 2015 I've been to Hong Kong. Tapi gue udah lupa gitu pertanyaan imigrasi gitu-gitu, karena dulu gue pas kuliah itu 2015 lupa, bener-bener lupa gue proses imigrasi segala macam. Tapi alhamdulillah semuanya lancar. Kalau tadi sih yang gue alamin enggak sih, cuma nanya aja pulangnya kapan, gue bilang tanggal segini. Oh ya udah langsung dikasih, langsung dicap, langsung dikasih. Ini udah saatnya masuk pesawat dan gue udah gak sabar. Kita ke belakang karena gue dapat seat number 28. Jadi ya mana gak deket jendela lagi. Aduh. Ini gue lapar, gue pesan nasi minyak karena dari pagi gue gak makan. Akhirnya gue coba order di pesawat. Karena wanginya itu wangi banget coy, menggugah selera. Yaudah lah ya, kita coba lah ya. Ini gue pengen nyoba dari sambelnya dulu kayak apa. Pas gue cicip sih kayak agak asem gitu, nggak tahu gue, mungkin sambal nanas apa ya. Tapi lama-lama enak juga sih. Ya namanya lapar semuanya jadi enak. Bismillahirrahmanirrahim, gue cicip. Kalau kata Ria SW super yummy. Kalau dilihat dari kotak nasi itu sih kecil ya, tapi ternyata setelah dihabisin tuh kenyang juga. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Gak nyangka ternyata akhirnya gue sedikit lagi sampai di negara impian gue. Karena gue udah ngefans banget sama Thailand itu sedari kecil. Gue sering nonton filmnya, karena filmnya tuh kalau lucu ya beneran lucu, kalau serem ya beneran serem. Pokoknya gue suka banget film Thailand. Alhamdulillah sampai. Akhirnya gue sampai di negeri Suchait Pelat Book. Pas nyampe sebenarnya bisa langsung ke imigrasi, tapi kalau gue lebih penasaran ke toiletnya sih. Gue penasaran toilet di Don Muang Airport ini kayak gimana. Oke, let's get inside. Kalau dari luar kelihatan rapi, bersih, terus tapi nggak ada water gun nih.
Kalau kalian belum tukar rupiah ke baht, kalian bisa tukar di bandara, tapi gue lebih memilih tukar di Indonesia kemarin. Gue akan kasih rekomendasi tempat. Ini dia tempatnya. Ini money changer Indo Rate Prima Java Last. Setelah gue searching di seluruh ITC Kuningan ini yang rate-nya paling bagus. Nah sekarang gue udah masuk imigrasi dan gak boleh rekam. Ntar dulu ya. Di sini ada banyak provider buat teman-teman yang belum sempat ganti SIM card. But anyway, I prefer to choose electronic SIM. Jadi sebelum berangkat kemarin, gue udah sempat beli eSIM di Tokopedia. Ini nama tokonya. Gue beli yang 1 GB per hari selama 15 hari. Dan itu bisa dipakai untuk 3 negara. Bisa di Thailand, Singapura, dan Malaysia. Buset, ini banyak amat ini koper ya. Kayaknya buat orang just tip apa ya? Ya udahlah, terserah lah. Oke, sekarang kita cari pintu keluar. Nah, yang hijau-hijau ini nih, yang hijau ini tuh pintu keluar, itu ada bacaan exit. Tapi harus tahu dulu, kalian harus exit di gate berapa. Kalau gua, karena gua memilih dari airport ke hostel gua itu naik bus, jadi gue wajib untuk tahu di gate berapa. Nah ini ada gate 6. Okay, there is bus over there. So kita masuk ke gate 6. Ini gate 1 sampai 6 sih sebenarnya. Di sini di X-ray lagi koper kalian ya. Oke, ini udah sampai di gate 6. Oke, lihat ke papan informasi karena di situ ada bis mana aja yang ke tujuan tempat kalian. Kalau gua berarti gua harus ambil A2 to Victory Monument. Yes, it's around 30 baht, kayak 13.000. Oke, tanpa berlama-lama busnya langsung datang. Halo Bunda, sawadika. Oke, ini ngantri sejenak karena kita harus naruh koper di bagian depan ini. Maklum ya rempong. Habis naruh koper kita cari tempat duduk, terserah mau di mana. Tapi gue pengen duduk deket jendela karena gue pengen lihat Jirayut. By the way ini gue bayar pakai duit 1000 baht dan ibunya agak nesu-nesu gitu ya. Dia lihat tuh kerenyit dahinya tuh gara-gara ngembaliin uang gue kebanyakan. Aduh. Soalnya pas gue nukar di Indo tuh 1000 baht gitu, nggak ada pecahan. Jadi maaf ya Bu, kapun ka. Gue ngerasa sih selama di bus ini nggak banyak perbedaan sama bus Transjakarta, hampir-hampir mirip. Cuman bedanya ketika turun tuh harus pencet tombol. Nah lihat nih keluar yuk, lihat keluar. Wah udah ada tulisan Thailand. Tapi kayak nggak begitu beda jauh lah sama Jakarta ya suasananya, karena gue baru nyampe juga kan ya. Terus di sini banyak 7-Eleven, kayak 5 menit sekali tuh lu nemuin 7, kayak Indomart, Alfamart lah mungkin kalau di Jakarta. Kalau di Indonesia sekitar 30 menit. Akhirnya gue udah sampai di Victory Monument. Jangan lupa ambil koper dan bilang kapun ka. Nah gue bingung nih abis dari sini kemana. Ternyata udah lihat maps, naik ke tangga dulu. Jadi ini tuh ada BTS juga. BTS tuh kayak MRT gitu. Nah gue harus lewatin jembatan ini sampai ke arah Central One. Nah tadi bus gue tuh ada di situ tuh, dan harus naik tangga ini dulu untuk ngelewatin jembatan ini. Nah ini dia Central One. Terus jalan lurus aja sampai ketemu turunan tangga. Karena ini gue masih lihat maps. Nah ini di Ratchatiwi. Wih, masih banyak yang jualan. Kayaknya enak ya, ada sosis, ada nugget. Tapi gue udah kenyang, tadi gue udah makan di pesawat. Nah, masuk sini ternyata rame. Kirain sepi. Masih banyak yang jualan. Hai. Seneng banget, ya Allah.
asli senang sekali. Nggak nyangka bisa sampai Bangkok sendirian, literally alone. Ternyata masih banyak juga bunda-bunda yang bercengkrama. Ini agak di dalam gang gitu ya. Pakai bahasa Inggris, terus kata bapaknya nggak bisa bahasa Inggris, jadi udahlah ya pakai bahasa isyarat. Langsung naik tadi ke lantai 9. Nyampe sini ternyata gue dapetnya kasur yang di atas. Sebelumnya gue ada kasih notes waktu gue booking kan, please take me a lower bed kayak gitu-gitu. Pas gue konfirmasi kemarinnya, ternyata lower bednya tuh udah full. Nah adanya tuh tinggal di atas. Tapi pas gue masuk tuh tapi nggak ada orang, mungkin besok atau gimana gue nggak ngerti juga. Gue langsung dapat temen tuh di sini gara-gara ada orang Indo satu lagi juga. Dia dari Surabaya, baru check in tadi pagi, tadi sore. Nah akhirnya kita cerita-cerita lah kan gimana bisa dapat hostel ini, karena hostel ini literally cheapest. Kita sharing kan, ada yang dari Agoda, ada yang dari Traveloka kayak gitu-gitu. Kalau gue emang dapetnya tuh di bawah 100.000, tapi yang Kak Jeva ini yang sekamar sama gue dia tuh 100 lebih gitu, 125 kalau nggak salah. Yang orang Surabaya tadi juga dapat under 100 gitu. Terus udah kita cerita-cerita. Gue kan nyampe sini kurang lebih jam 11 ya tadi ya, kurang lebih sampai setengah 12 gitulah ya kita cerita. Abis tuh baru gue mandi. Abis mandi gue kan berniat mau isi minum kan, karena di sini memang disediain air minum gratis. Nah pas gue ngisi air ternyata ada orang lagi nyetrika. Gue tuh bingung gitu, ini dia bawa setrika sendiri atau disediain ya kayak gitu kan. Karena yang kakak sekamar sama gue ini dia bawa setrika sendiri. Dia bilang kok kalau mau pakai aja kayak gitu. Terus tuh gue tanya nih ke mbak-mbak yang nyetrika di luar itu, is that provided by this hostel? Yeah, it's provided by this hostel, you can use whenever you want. Gak lama kemudian dia nanya, where are you from? Kata dia, I'm from Indonesia. Where are you from? I'm from Thailand, gitu dia. Wah, orang Thailand, kata gue. Terus gue tanya, what's your purpose to come here? Dia bilang, I have to attend the exhibition. Which exhibition? Karena gue juga mau datang ke exhibition kan, mana tahu sama. Ternyata beneran dia mau ke Food and Beverage Exhibition by Thaifax. Itu bener-bener event yang mau gue datengin. Terus gue bilang, iya gue sama mau datang ke situ juga. Really? Kata dia excited banget. Terus gue tanya, dia tuh as a visitor or
as a tenant gitu kan. Terus dia bilang I'm as a translator, kata dia tuh sebagai translator. Memang acaranya itu kan untuk seluruh negara ya. Ternyata ada orang Norwegia yang pakai jasa dia karena dia tuh freelancer gitu di sini tuh. Dia itu tadi belum gue sebutin ya, dia dari Chiang Mai. Terus dia langsung nanya ke gue, sumpah orangnya baik banget coy. Namanya Pupai. Nama nickname-nya bisa dipanggil Anne sama Facha kayak gitu. Udah kan, terus gak lama itu dia nanya, do you know how to get there? Gue udah searching sih kemarin tuh di YouTube ya, ada satu video yang ngejelasin gimana caranya bisa ke Impact Arena itu. Terus gue bilang, yeah, I know it's from BTS, we can transit to Mochit Station. Yeah, but it's quite complicated, kata dia. Terlalu panjang gitu perjalanan juga. Terus dia kasih tahu gue cara ke sana itu biar lebih cepat gitu. Jadi nggak perlu transit lagi, direct dari sini langsung ke sana. Gue seneng banget. Dia bilang you can take a van. Jadi dari sini tuh gue langsung naik van aja. Tapi van itu adanya from 6 to 12. Jadi emang bener-bener dari jam 6 sampai jam 12 aja. Terus udah kan, gue seneng banget. Gue minta nomor WA dia, gue minta dia ketikin kan namanya tuh apa, karena kan pakai bahasa Thailand kan, Kuangpong apa gitu namanya ya. Gue harus berdiri di situ buat nunggu van-nya. Terus gue tanya biayanya berapa, around 35 to 40 lah kata dianya. Jadi siapin aja uang segitu. Gue seneng banget. Gue seneng banget dapat teman baru di sini. Jadi memang tujuan gue kesini itu menghadiri food and beverage exhibition ini karena banyak juga tenan-tenan seafood dari berbagai negara. Mereka membahas tentang food safety, mereka membahas tentang sustainability, terus food protein in the future. Jadi gue tertarik banget sih buat kesini. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Thank you udah nonton.